yang mana di situ hanya mengatakan bahwa tenaga kependidikan dalam hal ini guru, yang kedua bidan PTT, yang ketiga PPL pertanian. Yang penyelesaiannya di situ sudah jelas, dibelah berdasarkan usia. Usia di bawah 35 dipersilahkan mengikuti tes CPNS. Usia di atas 35 kita digiring ke P3K, yang mana mengacu kepada Undang-Undang ASN. Saudara-saudara sekalian, akhirnya ketiga jenis ini dilakukan oleh pemerintah yang saat ini sudah dilaksanakan ke bawah 35, baik bidan, guru, dan PPL pertanian sudah melaksanakan tes CPNS, bahkan sudah dalam status CPNS yang lolos, karena konteksnya di sini semuanya berdasarkan tes. Tadi saya juga ngomong-ngomongan bersama Bapak Bambang dari DPD itu, semangatnya sih sama. Memang betul, saya orang di daerah saya yang paling menolak P3K, betul. Tapi daerah saya mengeluarkan formasi P3K karena didorong oleh pemerintah pusat. Pikiran saya dalam perjuangan, kalau daerah saya tidak mengeluarkan formasi, selamat saya. Akan tetapi kalau daerah saya mengeluarkan formasi, mati saya. Kan begitu intinya. Padahal pada waktu itu P3K itu oleh pemerintah pusat dibuatkan suatu SPTJM dari pemerintah daerah, Dewan Bupati mengusulkan formasi, tapi dibiayai oleh APBD. Ada daerah yang memang ada confirm menurut daerah, walaupun kembang kempis nih APBD-nya, tapi kami demi honorer K2 mengeluarkan formasi. Begitu. Ada yang memang menolak daerah, seperti pemerintah provinsi. Oleh karena itu kami salah satu daerah mengeluarkan formasi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang sebelumnya dibiayai oleh daerah, ternyata akhir-akhir ini gaji P3K itu diplotting oleh APBN yang dikirim melalui DAU APBD. Jadi konteksnya sama dengan PNS. Ternyata dengan entengnya ketika saya tanyakan pada waktu itu, pengusulan biar tidak membludak katanya. Jadi konteksnya di sana. Jadi dua memang sudah sama dari depan dengan PP 49 tentang P3K yang sebenarnya adalah P3K itu jabatan tertentu itu. Sementara setelah kita konfir ke BKN, sekarang kan 70% P3K, 30% PNS, kan begitu intinya. Aneh juga ketika kita sambungkan kepada Undang-Undang ASN. Di Undang-Undang ASN itu jelas bahwa jabatan P3K itu jabatan tertentu yang punya keahlian tertentu. Tapi kenapa pada porsinya kok lebih besar dari PNS? Sedangkan kita tahu bahwa semangatnya Undang-Undang ASN itu adalah yang tidak bisa diplotting atau yang tidak bisa di-cover oleh jabatan yang tidak bisa di-cover oleh status yang bernama PNS itu akan di-cover oleh status yang bernama P3K. Ini juga kurang jelas juga.
satu jabatan guru ada dua sistem, ada dua baju, ada guru PNS, ada guru P3K. Ini kan juga aneh. Bagaimana menilai kinerjanya? Ini sulit juga. Oleh karena itu memang betul kata Pak Ketum, ada dua jenis aparatur sipil negara sekarang dalam Undang-Undang ASN ini, yaitu PNS dan P3K. Itu punya jalur masing-masing sebetulnya. Hanya saja pada saat ini hanya dibelah oleh yang namanya ini usia. Sekarang ke P3K boleh usia di atas 35, PNS-nya di bawah 35. Ini hanya menyangkut para pengabdi atau honorer. Honorer K2 bisa dikatakan selesai. Ke bawah 35 untuk guru, ke bawah 35 sudah mengikuti tes CPNS, ke atas 35 sudah mengikuti tes P3K. Kecuali nanti ada pertimbangan tertentu bagi daerah-daerah yang belum mengeluarkan formasi. Kita coba konfirm kepada BKN kemarin, apakah akan ada misalkan rekrutmen P3K bagi guru yang sisa K2. Jadi kemungkinan besar rekrutmen P3K itu akan tarung bebas. Guru yang usia di atas 35 sampai masa kerja minimal 2 tahun. Begitu katanya BKN. Jadi tidak usah nomor tes saja. Barusan juga teman-teman yang punya nomor tes tidak bisa mencetak helpdesk, baik PNS maupun P3K. Ini tidak bisa ikut juga, tidak bisa ikut mengikuti tes itu, karena data yang BKN itu masih data 2010. Saya sampai ke sana karena teman-teman banyak yang tidak bisa mengikuti tes CPNS atau tes P3K. Ternyata tidak bisa lewat CAT, itu daftarnya tidak bisa karena data yang ada di BKN belum diupdate lewat Menpan itu. Jadi ini memang kita dari awal seperti itu. Kalau kita tetap menginginkan pada jadi PNS, ada tiga. Pertama, kita harus merevisi undang-undangnya. Yang kedua, melalui Perpu. Terus diskresi, bisa lewat Kepres. Akan tetapi Bapak Ibu sudah Kepres sudah turun, Kepres nomor 11 tentang jabatan guru atau dosen. Usia 40 itu dalam Kepres. Akan tetapi setiap ada penambahan, di situ pasti ada juga penambahan. Contohnya adalah ijazah minimal S2 dan S3, bukan S1 lagi. Ada penambahan karena di situ ada perlakuan khusus. Sekarang jangankan di situ, bagi teman-teman K2 masih ada kok teman-teman yang PTT yang masih ijazah SMP atau SMA. Ini yang harus kita pikirkan sebetulnya. Masih ada teman-teman guru juga yang masih D2. Data walaupun punya S1, data masih tetap. Ini juga jadi permasalahan di kita. Yang seperti apa? Oke, kita tetap kita harus ke PNS, dan itu harus karena tujuan kita ke sana. Tapi untuk melangkah ke sana, teman-teman harus kita pahami. Ayo kaji bersama. Apa yang harus kita ubah dengan keadaan yang sekarang? Kalau misalkan lewat Kepres, ya monggo. Bagaimana celahnya? Lewat Perpu. Bagaimana celahnya? Kalau Perpu
Saya sempat omong-omongan dengan beberapa teman, kalau Perpu itu begini atau Kepres itu, saya yakin tidak akan menyangkut atau mengcover seluruh honorer K2 dari seluruh departemen atau lembaga, karena sifatnya Perpu dan Kepres itu memutuskan, bukan mengatur. Sifat hukum itu memutuskan, bukan mengatur. Sedangkan honor K2 ini perlu aturan. Ini perlu dipahami teman-teman, perlu aturan, perlu rincian, perlu aturan. Jika ada Perpu, nanti harus ada PP-nya, harus ada Permenpan minimal. Sedangkan di situ yang jadi pertimbangan ketika kita olah coba, Kepres itu memutuskan sesuatu, memutuskan K2 yang usia di atas 35 menjadi PNS. Konteksnya K2 ini apa? Ini sudah kami, bukan omongannya Munir, bukan. Ini sudah kami konsultasikan ke beberapa ahli. Ini sebagai pandangan kita semua. Konteksnya ini apa? Kalau memutuskan guru, profesi, memutuskan guru usia 35 atau 40 bisa, itu adalah profesi. Kalau memutuskan honorer K2, honorer K2 itu apa saja? Katanya sih dengan orang-orang ahli hukum itu seperti itu. Itu jadi permasalahan di kita. Jadi menurut saya, ayo kita kaji bersama seperti apa konteks aturan nantinya. Kita kembali kepada revisi Undang-Undang ASN. Kebetulan saya bersama Bang Syahrial juga berkali-kali ke DPR RI. Akhirnya sebelum keputusan sidang bersama DPR RI dari 7 komisi, ternyata memang ada kejanggalan di situ. Ada selentingan bahwa memang ada DPR punya misi lagi, walaupun sekarang masuk pada prolegnas. Ada sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita kaitkan, sekarang ini tidak ada yang namanya honorer. Di undang-undang itu tidak ada pengabdi. Ternyata apa? Setelah kita lihat perbedaan dari Undang-Undang 43 tahun 99 dengan pokok-pokok pokok-pokok kepegawaian dengan Undang-Undang ASN adalah ada yang hilang. Salah satu pasal yang menjadi cantolan PP 48, PP 53, PP 56, yaitu pasal 16A. Pasal 16A itu berbunyi, Presiden bisa langsung mengangkat lewat peraturan yang ada kepada para pengabdi yang mengabdikan dirinya di lembaga pemerintah. Itu celah hukum. Tapi saya lihat di semua di Undang-Undang ASN itu tidak ada itu. Cuma ada satu pintu untuk rekrutmen CPNS dan P3K, yaitu tes. Di pasal 16A itu yang hilang sebagai cantolan PP 48, 53 dan 56. Perlu diketahui juga kemarin, karena betul bahwa undang-undang atau PP itu tidak berlaku surut, kita dilindungi. Ternyata setelah saya baca kembali PP 56 itu jelas. PP 56 adalah mengatur honorer K2 untuk diangkat menjadi CPNS lewat tes yang diambil 30% dari jumlah honorer K2. Sisa dari 30%, yaitu 70%-nya yang tidak lulus kita ini tidak diatur di situ. Itulah kelemahannya PP 56. Beda dengan K1. K1 diangkat bertahap. PP 48 itu jelas di situ.
Jadi semuanya terus diatur nih lewat Perbup yang K1 sekarang. Misalkan ada sisanya di suatu daerah, ini masih bisa diperbupkan atau perwali khusus K1. Tapi beda K2. K2 sekarang walaupun dikasih duit misalkan setara UMR, itu tidak bisa diperwali atau dibuat perbu khusus K2. Itu cantolan hukumnya sebetulnya. Makanya harus berbunyi honorer jika dibuat perbu itu. Ini juga bisa jadi referensi teman-teman di daerah nantinya. Jika mengajukan perbu dengan biasanya perbu adalah UMK bagi yang belum UMK daerahnya. Tapi itu harus berbunyi honorer, bisa di situ. Jadi teman-teman sekalian, seperti apa kita mengolah nantinya? Tujuan awal tetap pada di PNS karena harus semangat di situ. Karena masih ada yang jelas honorer K2 juga masih ada, yang di bawah 35 juga masih ada. Yang pengabdiannya kemungkinan besar lulus SMA atau lulus SMP dulu langsung mengabdi. Sebagai tukang sapu bisa juga kan? DLH itu bisa. Karena dulu tidak dibutuhkan harus ijazah SMA atau gimana kalau seperti itu. Bisa di daerah seperti itu. Jadi yang perlu kita pikirkan juga teman-teman yang dituntut secara pendidikan yang masih status D2. Ini banyak di daerah. Ini jadi apa istilahnya perhatian kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita fokuskan, kita kasih kewenangan terhadap pengurus untuk selalu bergerak seperti apa model perjuangannya ini. Yang jelas pada tetap menurut saya yang harus digenjot baik CPNS ataupun P3K kedepannya adalah teman-teman apa? Teman-teman PTT teknis. Terus terang ini, walaupun saya di guru ya, karena belum pernah merasakan ini program pemerintah ini. Selalu dikesampingkan kan? PTT teknis selalu dikesampingkan. Barusan cuma ada dari tahun berapa? Cuma guru, bidang PTT, PPL pertanian. Cuma itu aja yang terus ketika PTT teknis, kadang-kadang CPNS daerah cuma ada, cuma pusat dari teknis struktural. Jadi pemerintah daerah ini juga menggalakkan agar PTT teknis ini teman-teman kita baik di semua kementerian juga mendapatkan keadilan, biar tidak meloncat ke yang lainnya dulu. Kasihan kan, usianya sudah ada yang banyak yang 50 atau 55 teman-teman PTT, sementara pensiunnya kan 57. Banyak yang sudah pensiun loh. Barusan ini banyak PTT pesuruh sekolah yang sudah pensiun. Kasihan juga mereka. Jadi minimal merasakan, memberi kesempatan kepada mereka, ada regulasi buat teman-teman PTT teknis ini. Jadi tidak hanya terfokus di sini. Inilah mungkin AHN bedanya dengan forum-forum yang lainnya yang selalu memfokuskan kepada tenaga pendidik saja. Kan kasihan juga. Jadi teman-teman, ayo bersama-sama kita bulatkan seperti apa model perjuangan kita. Yang jelas semua, bukan hanya tenaga pendidik saja. Yang harus kita pikirkan juga teman-teman yang PTT teknis ini. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.